Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Insyaallah hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Dan alhamdulillah hari ini kita akan review materi-materi yang sudah kita pelajari. Dari materi yang sebelumnya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pelajaran keempat tentang suudzon. Kemudian pelajaran kelima tentang tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian pelajaran keenam yaitu tentang itsar. Baik, simak teman-teman penjelasan berikut. Kita akan membahas materi tentang suudzon. Yang pertama tentang suudzon, di mana suudzon itu artinya adalah berprasangka buruk, ya. Suudzon adalah berprasangka buruk, dan sifat ini merupakan sifat yang tercela, di mana sifat ini memandang orang lain yaitu keliru, salah, dan lebih buruk daripada diri sendiri. Nauzubillah min dzalik, ya. Semoga kita terhindar dari sifat suudzon. Nah, sifat suudzon atau orang yang selalu berprasangka buruk, ini orang yang selalu berprasangka buruk akan dijauhi oleh sesama dan teman-temannya. Dia tidak ingin bergaul dengannya. Kenapa? Karena sifat suudzon ini sifat orang yang dibenci, ya, dan merupakan sifat yang prasangka yang tidak orang lain inginkan. Seperti Allah jelaskan dalam firman surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zan atau prasangka. Sesungguhnya sebagian dari zan itu dosa. Nah, dijelaskan bahwa prasangka ini atau zan ini itu sebagian dosa. Nah, dari dosa ini zan terbagi menjadi dua, yaitu sifat zan yang prasangka buruk atau suudzon, atau zan prasangka baik yaitu husnuzon. Nah, yang dimaksud dosa di sini itu termasuk ke prasangka yang buruk yaitu suudzon. Nah, teman-teman, kemudian apa lawan dari sifat suudzon? Nah, lawan dari sifat suudzon ini adalah husnuzon, ya. Husnuzon artinya berprasangka baik, ya, yang kita telah pelajari dari materi sebelumnya, yaitu tentang husnuzon. Nah, semoga kita termasuk bagian dari sifat orang yang selalu berhusnuzon, terutama berhusnuzon kepada siapa? Kepada Allah. Dan kita tidak boleh selalu berprasangka buruk atau suudzon. Lalu, apa sih yang didapatkan oleh orang yang selalu bersuudzon, ya? Kerugian dari sifat suudzon, yaitu yang pertama, sifat suudzon ini akan dijauhi dan dibenci oleh orang lain. Tentunya, ya, kita kalau misalkan mempunyai sifat suudzon, orang-orang akan membenci atau menjauhi kita. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kerugiannya yaitu hidup kita akan menjadi tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena hati kita dipenuhi dengan sifat dengki, berpikiran buruk kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, sifat dari suudzon ini akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah. Itu, ya, kerugiannya bagi kita. Yang ketiga, mendapatkan ancaman siksa dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat suudzon yang jika kita memiliki sifat suudzon ini, kita akan mendapatkan kerugiannya.
Baik teman-teman, setelah kita membahas materi tentang suudzon, kita akan pindah ke materi berikutnya, yaitu tentang tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Oke, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang kembali. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Ini yang akan terulang kembali ya. Kemudian yang ketiga, ada tanda-tanda yang pasti akan terjadi. Oke, yuk kita bahas satu persatu materi yang pertama ya. Itu tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang kembali ya. Yang pertama tandanya adalah diutusnya Rasulullah dan wafatnya beliau. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan dan kembali bersatu lagi. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qamar ayat 1-2. Ya, kemudian yang ketiga, tandanya adalah muncul api dari daerah Hijaz yang menerangi sampai daerah Basrah di Irak. Ini dijelaskan dan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Kemudian, coba perhatikan yang bagian kedua, yaitu tentang tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Nah, ini akan terulang ya. Jadi dari zaman dulu dan sekarang pasti akan terulang lagi. Zaman dulu sudah terjadi, nah sekarang akan terulang kembali. Apa itu? Yang pertama, banyak terjadi peperangan dan kemaksiatan ya. Yang kedua, munculnya para pengikut Dajjal yang mengaku sebagai nabi atau menerima wahyu. Kemudian yang ketiga, timbulnya ujian pada ajaran Islam dan umatnya, seperti membunuh terhadap Khulafaur Rasyidin dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian yang keempat, kematian para ulama dan banyaknya urusan yang dijalankan oleh orang yang bukan ahlinya. Selanjutnya yang keempat dari tanda-tanda ini, kedurhakaan terhadap orang tua semakin banyak ya. Kemudian yang terakhir, orang-orang kaya berlomba-lomba membangun istana mewah, padahal dahulunya mereka tergolong orang-orang miskin. Nah, kelima tanda-tanda di atas disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu teman-teman dari tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda yang pasti terjadi ya, yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, ada tanda-tanda yang pasti akan terjadi. Ini pasti ya, pasti akan terjadi. Yang pertama, kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, terusirnya umat Islam dan terkepungnya di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Itu teman-teman untuk tanda-tandanya, mohon disimak ya, perhatikan dan terus diingat kembali dari tanda-tanda yang sudah disampaikan Ustazah. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi pelajaran ke-6 yaitu tentang isar. Isar adalah sikap mementingkan orang lain daripada diri sendiri ya. Nah, sifat ini termasuk sifat yang terpuji atau baik. Nah, kita sebagai seorang muslim seharusnya kita memiliki sifat isar ini ya, sifat yang terpuji dan baik. Karena dengan sifat ini itu banyak sekali manfaatnya bagi orang lain dan diri kita sendiri.
Nah, teman-teman perlu diketahui sifat isar atau sifat yang dimiliki oleh seorang muslim yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim karena ini merupakan sifat yang baik atau terpuji. Nah, sifat ini banyak sekali dipraktekkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ya. Banyak kisah-kisah yang mencontohkan sifat isar ini. Ya, tentunya kalian sebelumnya sudah membaca materi atau contoh-contoh sifat isar dari sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian kalian juga bisa suka melihat atau mendengar sifat isar ini di kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kita seharusnya memiliki sifat isar tersebut ya. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang memiliki sifat isar ini. Baik, terakhir dari review sifat isar ini, Ustazah akan menyampaikan kenapa kita harus memiliki sifat isar. Karena dengan sifat isar ini kita akan menambahkan dan mendapatkan keberkahan ya. Mendapatkan keberkahan bagi siapa? Bagi seorang muslim. Dengan sifat isar ini kita memiliki banyak sekali manfaat-manfaatnya ya. Dan tentunya keberkahan yang kita peroleh dari sifat isar ini kita akan semakin merasa hati kita tenang ya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan oleh Ustazah dari review materi keempat, 5 dan 6 ya. Materi tentang suuzan, kemudian tanda-tanda datangnya kiamat, kemudian terakhir sifat ihsan. Baik, jazakumullah wa khairan. Hari ini yang sudah menyempatkan menyimak video materi review hari ini. Semoga antunna bisa memahami materi yang disampaikan oleh Ustazah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.